Sepanjang waktu, oh oh, percayalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusron LKS dari kelompok 6. Nama saya Abdul Rashid. Nama saya Rizal Nur Hidayat. Saya Haniza Dwi Pujiarti Rerum. Di sini kami dari kelompok 6 mau mempresentasikan mengenai hukum filsafat. Baik teman-teman, sebelumnya sudah tahukah apa itu hukum filsafat? Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum filsafat. Hukum filsafat adalah persamaan yang memberikan medan magnet yang dihasilkan akibat segmen yang membawa arus. Segmen ini diambil sebagai besaran vektor yang dikenal sebagai elemen arus. Hukum filsafat dinyatakan oleh Jean-Baptiste Biot dan Felix Savart sesaat setelah Ørsted menemukan fenomena arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Selanjutnya ada bunyi hukum Biot-Savart, yaitu jika suatu kawat penghantar dialiri arus listrik, maka di sekitar kawat penghantar berarus tersebut akan timbul medan magnet, di mana medan magnet pada suatu titik bergantung pada seberapa jauh titik tersebut dari elemen arus. Baik, selanjutnya ada penerapan hukum filsafat. Penerapan hukum filsafat antara lain, kita dapat menggunakan hukum filsafat untuk menghitung respon magnetik bahkan pada tingkat atom atau molekul. Ini juga digunakan dalam teori aerodinamis untuk menghitung kecepatan yang disebabkan oleh garis pusaran. Selanjutnya, prinsip-prinsip Biot-Savart. Biot-Savart dalam eksperimennya menyatakan bahwa besarnya kuat medan magnet di suatu titik yang dipengaruhi oleh kawat penghantar dan dialiri arus listrik adalah antara lain berbanding lurus dengan kuat arus listrik, berbanding lurus dengan panjang kawat, berbanding lurus dengan kuadrat jarak antara titik ke kawat penghantar, berbanding lurus dengan sinus sudut apit antara arah arus dan garis hubungan antara titik ke kawat penghantar. Selanjutnya adalah pentingnya hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart mirip dengan hukum Coulomb dalam elektrostatika. Hukum ini juga berlaku untuk konduktor yang sangat kecil yang membawa arus. Hukum ini berlaku untuk distribusi arus simetris. Persamaan hukum Biot-Savart dan hukum Coulomb. Yang pertama adalah dalam kedua hukum tersebut, medan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari sumber yang menghasilkan medan ke titik uji tempat pengukuran medan. Yang kedua, kedua hukum tersebut mematuhi prinsip superposisi. Dan yang ketiga, dalam hukum Biot-Savart, medan magnet berubah secara langsung dengan sumbernya, yaitu unsur arus, dan dalam hukum Coulomb, medan listrik berubah lurus dengan sumbernya, yaitu muatan listrik. Perbedaan hukum Biot-Savart dengan hukum Coulomb. Dalam hukum Biot-Savart, medan magnet dihasilkan oleh sumber vektor, yaitu elemen arus, dan arah medan magnet tegak lurus terhadap bidang yang dilingkupinya. Medan magnet yang dihasilkan oleh elemen arus bergantung pada sudut. Medan magnet bergantung pada arus yang mengalir dan juga bergantung pada besaran dan kecepatan muatan. Jika dalam hukum Coulomb, sumber skalar menghasilkan medan listrik, yaitu muatan listrik, dan arah medan listrik sepanjang garis yang menghubungkan sumber dan titik uji. Medan listrik yang dihasilkan oleh muatan listrik tidak bergantung pada sudut. Kemudian, hukum Coulomb hanya bergantung pada besar muatan dan mempertimbangkan muatan statis daripada arus yang bergerak. Baik, selanjutnya ada kaidah tangan kanan. Di gambar tersebut, jempol menunjukkan arus listrik dan jari lainnya menunjukkan medan magnet. Berikutnya rumus hukum Biot-Savart. Untuk menghitung medan magnet B di sekitar suatu kawat listrik lurus adalah B sama dengan mikronol per 4pi kali arus kali dl x r per r kuadrat. dW adalah elemen medan magnet, P0 adalah permeabilitas vakum, I adalah arus listrik dalam kawat, dl adalah elemen panjang kawat, R adalah vektor yang menghubungkan elemen panjang kawat ke titik pengamatan. R kuadrat adalah jarak antara elemen panjang kawat dan titik pengamatan. Berikut contoh soal dan penyelesaiannya dari hukum Biot-Savart.
Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.